Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Ajaharani Diani dengan NPM 2150300007, kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang materi filsafat idealisme. Pengertian filsafat idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa atau akal dan nilai spiritual adalah hal yang fundamental yang ada di dunia ini. Ia adalah suatu keseluruhan dari dunia itu sendiri. Idealisme memandang ide itu primer kedudukannya, sedangkan materi itu sekunder. Ide itu timbul atau ada terlebih dahulu, baru kemudian materi. Segala sesuatu yang ada ini timbul sebagai hasil yang diciptakan oleh ide atau pikiran. Karena ide atau pikiran itu timbul lebih dahulu, baru kemudian sesuatu itu ada. Ada juga yang mengatakan bahwa idealisme adalah pemahaman yang berpendapat bahwa pengetahuan itu tidak lain daripada kejadian dalam jiwa manusia, sedangkan kenyataan yang diketahui manusia itu terletak ada di luarnya. Idealisme juga merupakan kebalikan dari materialisme yang berpendapat bahwa materilah yang lebih utama dan lebih dulu ada dibandingkan dengan ide. Aliran idealisme juga merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat, kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato yang menyatakan bahwa alam kita itu adalah yang merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruang ini hanyalah berupa bayangan saja dari alam idea itu. Konsep filsafat menurut aliran idealisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, metafisika idealisme. Secara absolut kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual dan rohaniah. Sedangkan secara kritis yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohaniah, tetapi kenyataan rohaniah yang lebih berperan. Yang kedua adalah humanologi idealisme. Jiwa dikaruniai kemampuan berpikir yang dapat menyebabkan adanya kemampuan memilih. Yang ketiga, epistemologi idealisme. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengingatan kembali melalui berpikir. Nah, yang keempat ada aksiologi idealisme. Kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang diturunkan dari pendapat tentang kenyataan atau metafisika. Selanjutnya ada jenis aliran idealisme. Idealisme mempunyai dua aliran, yaitu subjektif dan objektif. Idealisme subjektif yaitu filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Yang kedua, idealisme objektif, yaitu idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh aliran idealisme. Yang pertama ada Plato, yang kedua Immanuel Kant, ketiga Pascal, Fichte, Schelling, dan Hegel. Nah, sekarang ada filsafat idealisme dalam pendidikan. Aliran idealisme terbukti cukup banyak berpengaruh dalam dunia pendidikan. William Harris adalah salah satu tokoh aliran pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Idealisme terpusat tentang keberadaan sekolah. Aliran inilah satu-satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Pendidikan harus terus eksis sebagai lembaga untuk proses permasyarakatan manusia sebagai kebutuhan spiritual dan tidak sekedar kebutuhan alam saja. Pendidikan idealisme untuk individual antara lain bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang sangat bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis, dan pada akhirnya diharapkan mampu membuat individu lainnya untuk lebih baik.
Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan antar manusia, sedangkan tujuan secara sintesis dimaksudkan sebagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial sekaligus yang juga terekspresikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Pola pendidikannya yang diajarkan filsafat idealisme berpusat pada idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya terpusat dari anak atau materi pelajaran saja. Juga bukan masyarakat melainkan berpusat pada idealisme, maka tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal tujuan untuk individual, untuk masyarakat, dan campuran antara keduanya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.